Halo semuanya, selamat malam. Hari ini kita bertemu lagi bersama saya dan Afwan. Hari ini kita bawa banyak orang di sini. Dari mana? warga lokal, Warlock, ada Warlock, ada warlock. ada Ali dari mana? Valih dari Ilpol kemarin kan Oh, udah iya. ngobrol juga Iya. sama Valih. Kayaknya Vali Ketagihan dia buat ikut podcast. Emang addicted. Iya. Kayak BNN harus udah ngawasin ini nih, Apa tuh? ngawasin Penggir. Kenapa? Gak apa-apa, No. santai-santai. Saya juga deh, guys, selama ini guys. Masa in the middle of Gak apa. Dan kita kedatangan kawan juga ya dari jauh. Itu ada orang jauh ya, Ada. dari pulau tetangga. ada Bung Riki. 100 anjay. Apa tuh 100? Apa tuh? Ada apa tuh Bali? Anjing, emang gak jelas nih podcast kawan-kawan. Ini emang konsepnya kita lagi ada di lapas. Kasus lu abang. Iya, kita. Jadi ya itu pembukanya. Kawan kita datang dari jauh. Ada Bung Riki dari Serikat Mahasiswa Progresif. Ya mungkin obrolan kita malam ini nggak jauh-jauh tuh dari gerakan Progresif. progresif hari ini gitu. Soal anak muda, soal mahasiswa juga karena ada Vali sebagai mahasiswa kan. Iya. Masih mahasiswa. Karena kabarnya Valih juga lagi apa ya? Ternyata di FISIP dia juga lagi mau membawa nilai-nilai progresif. Oh iya, apa itu Vali? Baru tahu juga tuh. Lagi Ada ngapain? rancangan apa tuh? Lagi ngapain? Apa tuh? Kayak belum ngomong lihat. Apa tuh? Baru tahu juga. Ya, saya insya Allah akan mencalonkan diri menjadi ketua BEM FISIP 2025. Oh iya, baru tahu sih. Sukses ya. Baru tahu sih. Ini mungkin kalau kita berkumpul jadi kita dapat info baru kan. Kali mau apa? Jangan digini-giniin banget lah Bang. Jangan gini-gini banget lah. Jadi tapi kenapa ketua BEM? Iya. Fakultas. Kenapa? Ketua BEM FISIP kan ada BEM Univ juga, ada Menwa juga. Kenapa BEM? Karena untuk merebut kuasa yang paling mudah dan paling realistis sebenarnya BEM FISIP. Dan BEM Unan, PKS men. Ya kalau bisa jangan lah. Ya. Jadi nggak mempersulit editor juga. Kasihan editor lah. Editornya kasihan. Kita ini pribadi aja ya. Ini kerja sukarela soalnya ini. Kasihan editornya. Ini biasanya ada Doni biasanya yang kita ini kan. Sekarang ternyata kita ada Vali. Doni nggak ada, Vali ada. Iya jangan ini. Kenapa harus merebut kuasa? Iya. Apa yang pengen Vali lakukan ketika berkuasa emangnya di FISIP? Dan kenapa diksinya kuasa gitu? Kan BEM itu pelayan dekanat pelayan mahasiswa kan, kayak ya tugasnya ya sebagai representasi mahasiswa, sebagai wadah atau ya badan yang mengurus hajat hidup orang banyak. Anjay, sok-sokan juga BEM nih ya. Justru karena BEM mengurus hajat hidup orang banyak. Jadi, ada sebenarnya kalau untuk bahasa kuasa itu tuh karena bahasa-bahasa politik aja. Biar mendalami situasi. Sebenarnya ya sebenarnya tidak harus di BEM sebenarnya kan. Cuman tentu kalau kayak ada organisasi BEM itu tentu apa yang diniatkan atau apa yang dicita-citakan tuh akan lebih mudah lah gitu loh, dibandingkan tanpa ada organisasi kayak seperti BEM. Tapi bukan BEM satu-satunya jalan ya.
kan ada aja jalan-jalan yang lain. Jalan untuk jalan-jalan nggak? Jalan untuk apa? Jalan kiri. Jalan untuk kok bingung kok ngomongnya. Haus mungkin, minum dulu. Ya, lanjut. Ya itu sedikit dari Vali. Karena mungkin Vali belum panas nih. Jadi kalau misalnya aku ngelihat nih, kalau misalnya ngelihat Vali kan sempat lihat akun ini apa namanya, gerak bareng warga tuh, dikasih lihat sama Afwan. Arah-arahnya Vali itu kan pengen kegerakan ya, kalau aku lihat-lihat. Itu nyambung tuh sebenarnya. Tapi aku baru tahu juga gitu. Oh, tadi kaget beneran itu. Itu kaget beneran. Jadi kalau ngelihat kita sebagai warga FISIP ya, saya sebagai warga FISIP beberapa waktu yang Abang masih warga FISIP. Oke. Sampai tahun ini lah. Jangan gini banget lah. manifesting sampai tahun ini lah. Karena ngelihat kayaknya BEM FISIP beberapa waktu yang lalu kurang bergerakan ya, nggak ada gerakan sama sekali. Mungkin ada gitu, cuman nggak kelihatan. Tapi kayaknya nggak ada sih gitu. Cuma itu tadi ngalus-ngalusin aja sebenarnya. Meskipun ya kelihatan bikin acara ini segala macemnya gitu, tapi kan ya kalau bikin acara sih apa ya kan gitu. Adik-adik saya di rumah-rumah itu sebelah rumah bisa juga bikin acara 17-an gitu kan. Nggak perlu ada BEM juga gitu. Nah kalau Fali ngelihat sendiri gimana? Tadi kan aku kayak nyampein BEM nggak ada pergerakan nih gitu. Fali mengamini itu nggak? Mungkin betul apa yang disampaikan abang tadi. BEM nggak ada pergerakan. Tapi apa ya? Yang saya lihat kayak banyak isu-isu sosial politik sebenarnya yang bertebaran kan, baik di media ataupun baik itu isu nasional ataupun isu daerah lah, bahkan isu kampus lah. Tapi sikap dari BEM FISIP itu menjadi tanda tanya lah gitu loh. Kayak isu-isu UKT misalnya kan jarang itu disuarakan gitu loh. Kemudian isu-isu kayak kalau isu-isu daerah tuh kayak tambang emas ilegal. Bahkan isu-isu nasional kayak tragedi Afan Kurniawan kemarin, nggak tahu ya, kayaknya selama saya lihat IGBM nggak ada tuh kayak propaganda atau kajian tentang hal itulah. Saya nggak tahu, mungkin mereka buat, mungkin saya yang luput. Tapi ya kalaupun dibuat berarti kan nggak booming, nggak nyampai ke masyarakat kan gitu. Yang dimana kan kayaknya itu tanggung jawab besar anak FISIP sih, masalah hal ini gitu. Karena mereka yang menganggap diri mereka paling mengerti negara, tapi ketika dipertemukan dengan keadaan yang seperti ini, ya kurang maksimal gitu. Gitu sih Pak. Kalau Bung Riki sendiri ngelihatnya gimana nih Bung? Kayak kita kan apa ya? BEM ini jadi semacam apa? Bukan katalis. Punya savior kompleks. Apa itu savior kompleks? Kayak sosok hero gitu. Merasa kalau permasalahan di Indonesia itu cuma apa ya? Nggak bisa selesai kalau mereka udah turun ke jalan gitu. Itu masalah selesai. Itu asumsi saya pribadi sih, melihat dari postingan mungkin atau dari bagaimana pernyataan-pernyataan yang keluar, atau bahkan pada saat orasi kayak mahasiswa itu terkesan digambarkan sebagai pahlawan gitu bagi rakyat. Banyak nggak tahu apakah Fali punya penilaian yang berbeda, tapi dari Bung Riki dulu kayak memandang mahasiswa itu gimana sih sebenarnya gitu, apalagi gerakan mahasiswa. Apakah ada perbedaan mungkin dengan
kawan-kawan yang di lembaga internal atau eksternal lainnya mungkin. Ini harus serius ya? Ini podcast serius? Serius tapi bercanda. Gak expect sebenarnya. Serius. Dulu itu ada perdebatan sengit ya antara gerakan moral dan gerakan progresif di kalangan mahasiswa. Kayak itu muncul di tahun-tahun 90-an awal kayaknya. Tapi ya banyak tulisan yang angkat topik soal itu. Latarnya itu karena ini nggak terlepas dari situasi gerakan mahasiswa saat itu yang didepolitisasi sama rezim Orde Baru. Dan legitimasinya kan setelah ini ya, setelah genosida 6566. Nah, disitulah momentum bagi Orde Baru Soeharto untuk mendepolitisasi gerakan mahasiswa dengan cara mengurung mahasiswa hanya di dalam kampus melalui kebijakan NKK BKK. Nah, satu tarikan nafas yang sama tuh dengan semangat yang ditularkan Sogi soal mahasiswa sebagai gerakan moral ya, yang harus jauh dari kubangan lumpur politik yang kotor, kurang lebih kan gitu ya. Gerakan mahasiswa itu adalah gerakan moral yang kayak resi gitu ya. Dari Menara Gadingnya mengamati situasi sosial secara umum, dan ketika ada gejolak kemudian dia turun ke jalan gitu ya, dianggap mewakili aspirasi masyarakat luas, dan dia adalah garda terdepan dalam perubahan itu. Apa slogannya yang paling agent of change. Agen perubahan itu simbol yang sangat populer saat itu. Tapi di tahun 90-an tadi perdebatan muncul bahwa gerakan moral itu tidak ilmiah, tidak objektif gitu ya. Karena justru itu menjauhkan mahasiswa dari lingkungan sosialnya, menjadikan mahasiswa seolah-olah lepas dari situasi material gitu ya, atau dia adalah kelas sosial tersendiri dalam masyarakat. Seharusnya mahasiswa sebagai kelompok yang integral dengan kelas sosial yang ada dan punya kesadaran, terpelajar, punya akses terhadap ilmu pengetahuan, justru harus belajar dan berjuang bersama rakyat gitu. Makanya tahun 90-an itu banyak mahasiswa yang sadar posisi, banyak sadar posisi, maksudnya sadar posisi itu ya dia bukan orang yang ujuk-ujuk datang, yang gak ujuk-ujuk datang bilang dia adalah agen perubahan dan siap mengajukan klausul atau tuntutan yang relevan dengan kepentingan banyak orang gitu, kepentingan masyarakat. Justru harusnya mahasiswa itu turun ke ke kantong-kantong rakyat, ya enggak. Nah, saat itu tahun 90-an mahasiswa yang sadar kelas tadi, sadar posisi tadi, melakukan live in tuh di desa-desa,
kayak misalkan Kedung Ombo, Badega ya. Atau ke pabrik-pabrik mengorganisir buruh dan kemudian membentuk serikat buruh gitu ya. Atau dia ya ikut bahkan ada capaian yang lebih tinggi saat itu, membentuk partai rakyat sendiri enggak sebagai penantang kekuatan yang dominan saat itu, oligarki atau kekuasaan Orde Baru Soeharto. Disebut Partai Rakyat Demokratik. Ya terlepas dari dinamika Partai Rakyat Demokratik, tapi itu adalah sumbangsih atau pengalaman berjuang yang nggak bisa kita lupain gitu. Akhirnya kemudian berkembang, ya gerakan mahasiswa berkembang seiring dengan situasi sosial masyarakat gitu ya. Atau ya dinamika ekonomi politik yang terjadi. Indonesia pasca Orde Baru itu mengalami neoliberalisasi di setiap aspek kehidupan, tidak terlepas dari pendidikan tinggi gitu. Mahasiswa yang tadinya punya privilege, yang punya akses untuk naik kelas, semakin hari itu justru semakin sempit. Sebaliknya mereka dihadapkan dengan pasar tenaga kerja fleksibel gitu ya. Kemudian di kampus pun mereka juga harus membayar lebih hanya untuk gelar sarjana. Itu pun hak-hak demokratis mahasiswa banyak dilucuti gitu. Ya hari-hari ini kita ngeliat fenomena itulah ya. Artinya karakter mahasiswa itu berubah. Justru semakin tidak relevan kalau kita masih pakai istilah mahasiswa sebagai agen perubahan. Karena mahasiswa adalah hari ini adalah cadangan tenaga kerja gitu yang setelah lulus atau ya dia disiapkan di kampus untuk kemudian setelah lulus akan atau pasti bagi yang dia kelasnya sosial bawah masyarakat, mau tidak mau suka tidak suka konsekuensinya adalah dieksploitasi gitu. Dieksploitasi sama sama bos, sama pemilik kapital atau pemilik perusahaan lah sederhananya. Itu yang paling banyak. Pun kalau nggak dapat kerja jadi pengangguran atau ya setengah pengangguran lah. Itu mungkin paling banyak sekarang mahasiswa kayak gitu. Kalau lulus kuliah dia ngambil kerja freelance, DW dan sejenisnya, yang sebetulnya itu hanya ya itu sebenarnya sama aja kayak pengangguran nggak sih? Atau ya kerja serabutan lah ya. Kerja serabutan itu, dan itu disebut sebagai pekerjaan informal yang nggak punya payung hukum, jauh dari pengawasan dan kontrol negara, upahnya rendah, nggak punya jaminan sosial, nggak ada keamanan kerja dan sebagainya. Artinya sangat-sangat rentan mahasiswa itu sebetulnya. Nah, ngomong soal gerakan mahasiswa lagi, artinya harus ada reposisi. Kita nggak bisa lagi bilang bahwa mahasiswa adalah agen perubahan. Mahasiswa adalah entitas yang berbeda dari kelas sosial masyarakat yang lain. Justru hari ini dia adalah bagian dari kelas sosial yang sangat mungkin untuk dieksploitasi atau ditindas gitu. Karena itu dia ya bisa disebut sebagai rakyat pekerja.
rakyat pekerja, mahasiswa itu sendiri adalah rakyat pekerja. Karena mahasiswa adalah rakyat pekerja, dia ya harus sadar ketertindasannya. Gitu, dia harus sadar ketertindasannya. Tapi bukan memilih untuk kemudian berlomba-lomba gitu ya, berkompetisi di kampus atau pasca sarjana, pasca lulus kuliah, dia berkompetisi untuk memungkinkan posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Justru sebaliknya dia harus sadar ketika ada banyak mahasiswa lain tertindas, artinya mereka harus berkumpul, mereka harus berserikat, ya enggak, mereka harus berserikat. Jadi kampus mereka harus paham bahwa mereka perlu diadvokasi atau mengadvokasi diri, dan untuk mengadvokasi itu tidak bisa sendiri gitu. Ya perlu ada perjuangan kolektif, perjuangan massa, dan mencapai perjuangan massa itu juga selalu nggak bisa mudah gitu. Ada beberapa organisasi progresif yang ya bisa dibentuk dan diorganisir oleh kawan-kawan oleh mahasiswa, dan kemudian merebut ruang di kampus, kemudian mengadvokasi diri, memenuhi, berupaya merebut hak-hak normatif yang sudah lama direbut negara gitu dan pasar. Gitu pun setelah lulus kuliah juga mereka harus sadar, mereka harus berserikat dengan serikat yang siap untuk mendidik, kemudian mendidik, mengajarkan, menyadarkan, berjuang untuk kelas bagi dirinya sendiri gitu ya. Maksudnya kelas tertindas itu sendiri. Ya enggak, atau kita sebut itu proletar, atau ya mungkin sekarang paling banyak istilah yang paling banyak yang muncul itu ya berjuang untuk rakyat pekerja, untuk kemenangan kelas pekerja. Itu sih kukira. Coba. Tes. Tapi kan apa ya? Mungkin di banyak kawan-kawan itu melihatnya di ekonomi yang sekarang, ya nanti balik lagi ya hidup masing-masing gitu. Emang ketika kita mengorganisir diri, terus kita kena kesusahan, yang lain bakal bantu kah? Kayaknya ada beberapa kawan-kawan yang pernah berpikiran seperti itu gitu. Apa yang menjamin ketika kita mengorganisir diri, berserikat, itu tuh benar-benar punya dampak baik bagi kita. Apalagi di tengah organisasi mahasiswa mungkin saat ini yang malah jadi wadah buat beberapa pribadi aja untuk memperlancar karirnya masing-masing gitu. Ya kalau akhirnya kita cuma jadi penambah suara atau produk yang dijual oleh individu-individu yang bisa memanipulasi itu, kan ya ujung-ujungnya mending kita kuliah cepat lulus terus cari kerja yang gajinya lumayan gitu. Kalaupun enggak ya setidaknya bisa hidup lah dari gaji itu gitu. Apa yang menjamin itu gak bakal terjadi gitu? Emang apakah ada organisasi yang benar-benar membawa hal-hal seperti itu gitu? Indonesia masih dikuasai elit-elit lama yang terhubung dengan Orde Baru. Kayak di hadis nyebutnya itu ya oligarki gitu ya. Jaringan atau aliansi elit ekonomi dan elit politik yang setelah reformasi itu menyebar sampai ke level daerah. Dan mereka menerapkan agenda neoliberal
tadi ya mungkin sederhananya pelepasan tanggung jawab negara dari tugas memenuhi kebutuhan publik gitu. Termasuk itu juga soal pendidikan layak, kerja layak, demokrasi dan sebagainya. Artinya gak mungkin kita minta-minta sama negara kan, kalau negaranya gak akan memenuhi itu. Nah, pertanyaan tadi artinya harus dijawab dengan mengupas problem ekonomi politik yang terjadi gitu. Hingga problem ekonomi politik yang terjadi. Untuk kemudian meyakinkan banyak orang bahwa mereka itu sebetulnya sama. Ya, ketertindasan mereka tuh sama. Ketertindasan kita tuh sama. Ya enggak? Walaupun dalam level tertentu bisa beda gitu, tapi ya musuh kita sama, ya enggak? Kita ditindas oleh kapitalis yang sama, elit yang sama. Dan kemudian kita harus meyakinkan orang karena ketertindasan yang sama itu, kepentingan kita juga sama. Kepentingan kita adalah merebut kembali kualitas hidup yang sudah sudah banyak dicuri oleh kelas kapitalis dan borjuasi di Indonesia gitu, atau oligarki di Indonesia. Justru kita harus merebut itu. Pertama sadar ketertindasan banyak orang itu sama, enggak, sebagai rakyat pekerja yang ditindas oleh oligarki. Kedua, kepentingan politiknya sama. Mereka harus menumbangkan oligarki untuk merebut kembali kedaulatan hidup dan kekayaan yang selama ini dirampas dari tangan mereka. Karena berjuang emang gak bisa sendiri. Ya neolipsa setan mungkin ya, atau liberal ketengan gitu yang akan ngomong itu. Karena mereka cukup mampu untuk melakukan itu. Kalau mereka masih punya tabungan. Mereka masih punya punya sumber penghidupan yang memungkinkan mereka lebih baik dibanding jutaan orang yang lain gitu di Indonesia. Tapi bagi mereka yang sebetulnya hidup dari upah yang rendah, kadang nggak dipenuhi hak-hak normatifnya, bahkan harus mencari makan, kemudian mengadakan sarana-sarana hidup melalui hutang. Ya mereka harus berlawan secara kolektif gitu ya, berjuang di garis massa dengan organisasi yang memang secara ideologis, secara politik dan praktek konkretnya mengarah pada perubahan yang dicita-citakan tadi. Begitu sih, Bung. Dan ada organisasi semacam itu menurut Bung Riki sendiri? Ya ada. Kalau Sempro itu bagaimana? Sempro adalah organisasi mahasiswa yang mengambil karakter progresif, dan program perjuangannya adalah menuntut perwujudan pendidikan gratis dan berkualitas, pekerjaan yang upah layak, dan pekerjaan yang aman gitu ya, yang berkualitas juga. Kemudian ada reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional. Tentu itu juga beriringan dengan demokrasi substansial yang diharapkan banyak orang. Memiliki kebudayaan yang cukup tinggi gitu ya, yang sangat-sangat tinggi dan bisa dibanggakan bahwa itu milik semua massa.
masyarakat, gak terlepas itu adalah rakyat tertindas gitu. Mereka juga memiliki teknologi yang sangat canggih dan kemudian itu bisa menjadi sarana penghidupan banyak orang. Mereka juga butuh lingkungan hidup yang adil, atau kita tetap butuh lingkungan hidup yang adil gitu ya, yang lestari. Bahwa kita tidak mau ada kekuatan yang otoriter dan despotik itu mencengkeram kehidupan kita. Ya semacam itu, program perjuangan itu yang dimiliki Sempro, dan kita masih berusaha untuk mencari atau berusaha untuk belajar dan berjuang untuk mewujudkan program-program itu. Tentu dalam prakteknya tidak selalu mudah gitu ya, tidak selalu mudah, mengorganisir itu tidak mudah, melakukan pendidikan massa itu nggak mudah. Atau mengorganisir massa itu sangat-sangat tidak mudah gitu. Menjalankan bahkan menjalankan agenda demonstrasi yang legal itu juga tidak mudah gitu. Karena itu juga kita sebagai organisasi yang progresif harus mengakui tantangan-tantangan itu. Tapi tidak berarti tidak berarti kita melepas keyakinan bahwa kerja-kerja ideologisasi, politik, organisasi itu nggak penting gitu. Justru itu sangat-sangat dibutuhkan karena itu adalah alatnya. Gitu. Itu adalah pisau analisa kita untuk memahami situasi, mengambil tindakan yang diperlukan, dan itu mengambil tindakan yang diperlukan untuk menggerakkan banyak massa dan mendekatkan kita pada perubahan-perubahan yang diperlukan gitu. Nah, beberapa kali kita juga sadar, atau kita saat ini juga masih sadar bahwa ya Sempro bukan representasi luas massa mahasiswa. Ada banyak organisasi mahasiswa yang lain gitu. Sempro itu bahkan adalah partikel kecil dalam fragmentasi gerakan mahasiswa yang sedemikian rupa gitu. Nah, karena itu justru itu adalah ironi. Ya enggak, justru adalah ironi. Sempro tidak mampu melakukan perjuangan belum tentu karena Sempro juga ini ya melakukan kesalahan membaca situasi dan praktek. Bisa jadi emang karena situasi sosial tidak memungkinkan untuk melakukan perjuangan luas yang terorganisir dengan massa yang sadar. Dan kita percaya bahwa untuk mengatasi itu ya perlu ada persatuan nasional. Ya enggak, persatuan nasional artinya ada persatuan mahasiswa apapun lah bentuknya. Dan belum bisa kita diskusikan di sini ya karena itu cukup panjang diskusiannya. Tapi kita masih perlu persatuan luas gitu ya untuk menggerakkan banyak mahasiswa. Atau sederhananya kita bisa ngambil referensi di Chile gitu ya. Di Chile, bagaimana mereka bisa merebut pendidikan gratis di sana. Dan kedua, tentu nggak bisa kita berjuang hanya di aspek pendidikan, karena kita nggak abadi sebagai mahasiswa ya. Ya kita nggak abadi. Setelah lulus kita bisa jadi pekerja, bisa jadi petani, bisa jadi nelayan, Jadi pengangguran ya. bisa jadi pengangguran. Ya ada hal-hal lain yang harus kita perjuangkan kayak gitu. Nah, tapi enggak ya perjuangan sektoral ya. Prakteknya banyak kok, maksudnya ada juga aliansi multisektor
Tapi kita tahu semakin hari aliansi multisektor yang bergerak hari ini juga kesulitan buat menantang oligarki. Aksi-aksi demonstrasi sangat-sangat represif dan itu justru mendemoralisasi banyak orang. Tidak membangkitkan banyak orang gitu ya. Dan mungkin perlu perjuangan di ranah lain gitu ya. Perlu perjuangan di ranah formal dengan kekuatan politik yang memang betul-betul progresif. Kekuatan politik yang betul-betul berani untuk menantang oligarki. Tentu itu mungkin sangat-sangat jauh lah. Sangat-sangat jauh karena ya ada banyak faktor ya. Ada banyak faktor ya. Salah satunya karena oligarki yang mengatur sistem formal tersebut. Dan itu adalah rawa-rawa yang sangat sangat-sangat membahayakan gitu. Ya kita sekali tercebur di sana belum tentu bisa selamat lah. Dalam pengertian ada dua pengertian maksudnya di situ. Tidak terselamat artinya ya kita bisa jadi dipersekusi, direpresi, atau dalam pengertian atau di pengertian yang lain kita bisa jadi kita masuk dalam bagian elit yang mengkhianati rakyat. Kayak tokoh-tokoh 98 sebelumnya ya. Ya, bisa gitu. Kalau Fali sendiri gimana nih memandangnya? Dari nasional kita terjun lagi ke FISIP nih. Sebagai mahasiswa ilmu politik, lagi yang ingin maju ke kancah kontestasi per BEM-BEMan ini, apa sih yang ingin Fali bawa ke FISIP aja lah dulu gitu. Sebelum siapa tahu mungkin Fali juga punya pemikiran atau mimpi-mimpi yang sama kayak orang kawan-kawan di Sempro. Tapi di FISIP dulu gimana nih Fali melihatnya situasi saat ini dan apa sih yang ingin Fali bawa untuk perubahan di FISIP itu? Mungkin biar Mabes rame lagi mungkin. Tapi sayangnya Mabes sudah runtuh ya. Masih ada. Cuma apa kayak Konsepnya beda. inilah rebranding. Iya. Rebranding lah. Lanjut. Apa ya kalau dari FISIP FISIP tuh ya kalau dilihat dari Solid. solid. Nggak tahu masih solid dong. Solid. Sulit apa solid? Sulit dan solid. Sulit tuh, ya, lebih sulit sih. FISIP mungkin kalau orang-orang luar ngelihatnya keren ya. Kalau anak FISIP nih kalau dari pakaian tuh keren tuh. Beda sendiri kan. Iya ya. Emang enggak? Enggak tahu. Belum pernah survei. Tapi mungkin bagi orang yang merasakannya ya, kayaknya enggak sekeren itu lah. Dalam artian kayak apa ya, orang-orang FISIP ini kan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. Semua jurusan di FISIP ini kan semuanya mempelajari tentang semester 1 lah paling enggak tuh belajar tentang dasar ilmu politik gitu. Jadi ya kalau kita bicara tentang politik ya tidak ada yang lebih berhak membicarakan politik mungkin di Undannya ya selain anak FISIP kan itu. Karena mereka mengerti hal itu dan mempelajari itu di dalam kelas. Bahkan dalam berorganisasi pun segala macamnya ya kadang ilmu itu mereka terapkan kan gitu. Tapi dalam pelaksanaannya banyak hal yang mungkin bisa atau harus diperbaiki ya. Kayak masalah pergerakan mahasiswa tadi gitu. Kalau menurut saya FISIP itu sebenarnya memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan fakultas-fakultas yang lain dalam menanggapi isu-isu sosial politik. Tapi dalam pelaksanaannya gitu loh banyak kediaman, banyak yang apa ya, banyak kesunyian di FISIP itu loh dalam hal-hal seperti itu. Kayak ya masalah isu sosial politiknya yang enggak dibahas, enggak dibicarakan gitu loh. Padahal ya tadi kayak mereka mengatakan diri mereka paling mengerti negara, tapi pada dasarnya pada pelaksanaannya ternyata ketika dipertemukan dengan
masalah-masalah negara itu tidak bicara itu. Mungkin tidak semuanya itu loh. Mungkin barangkali ada anak-anak FISIP yang merasa resah itu loh. Merasa kayak ya mereka punya pemikiran sendiri lah. Mereka kritis gitu loh terhadap isu-isu ini. Tapi ya lebih mungkin kayak mereka tidak tahu menumpahkan itu kemana gitu. Mereka tidak punya wadah gitu. Berharap ke BEM pun dengan sekarang ya BEM ya seperti itu gitu loh. Kayak Gimana BEM sekarang? Mandul kan? bukan mandul. Kalau mungkin lebih amannya ini kan udah lama vakum gitu loh. Jadi mungkin butuh penyesuaian lagi gitu loh. Tapi mungkin barangkali seperti orang-orang seperti saya dan abang-abang menganggap hal itu terlalu lama gitu. Abang. Kawan. Ah, Ini abang. Om. ya itu kayak sih seharusnya FISIP bisa menjadi pionir dalam pergerakan mahasiswa di lingkup UNAN lah paling tidak. Iya. Dengan kapasitas yang mereka punya, dengan pemahaman yang mereka punya sebagai anak FISIP, seharusnya itu sudah cukup menjadi modal untuk melakukan langkah-langkah konkret gitu loh, melakukan kerja-kerja yang memang dibutuhkan kan gitu. Kalau untuk apa yang mau dibawa gitu, ketika nanti menjadi BEM FISIP, ya kurang lebih kayak ya sama seperti yang disampaikan tadi. Saya maunya tuh FISIP tuh keinginan kita, FISIP tuh menjadi progresif gitu. Gerakannya tuh jauh lebih menyala, lebih hidup gitu loh. Nah, karena memang hal itu tidak mudah gitu. Dan butuh waktu dan proses yang panjang barangkali untuk mengembalikan itu. Tentu apa ya, kita memerlukan nilai-nilai pergerakannya tadi, movement value-nya itu loh ya. Karena organisasi yang besar tuh pasti punya landasannya kan, punya pondasinya. Tidak ada organisasi yang berdiri bisa bertahan lama atau bisa sebesar itu tanpa ada patokannya atau tanpa ada pijakannya itu. Nah, ya inilah nilai-nilai ini yang sebenarnya ingin dikembalikan lagi itu, kayak nilai-nilai progresivitasnya, revolusioner dan juga inklusifnya itu. Karena dengan 3 nilai yang kami anggap itu akan bisa bekerja, ya nilai-nilai itu dirasa sejalan itu loh dengan kondisi FISIP pada saat ini gitu loh. Bagaimana inklusif itu merangkul semuanya gitu loh. Karena di FISIP pun untuk jurusan kan ada 6 jurusan gitu loh. Dan masing-masing jurusan tentu memiliki karakter dan budaya yang berbeda-beda. Ditambah lagi ya mungkin banyak warna, dalam artian kayak banyak dalam artian apa? Tolong. jangan ke situ. Nah, maksudnya banyak warna itu kayak banyak sikap yang berbeda mungkin dari anak-anak FISIP. Baik itu dalam ya entah apapun itulah, kayak menanggapi isu atau apapun gitu loh. Nah, dengan sekian banyak perbedaan yang ada tuh sebenarnya ini kan bisa dijadikan senjata gitu. Walaupun agak sebenarnya ada kata-kata yang mengatakan menggabung perbedaan itu menjadi senjata untuk kita gitu loh. Walaupun kalau dipikir lebih dalam lagi, artinya ini udah berbeda tapi kok bisa jadi senjata gitu loh. Tapi ya itu tadi kayak dengan berbagai macam perbedaan, dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan, sebenarnya itu kan bisa dikolaborasikan, disatu padukan gitu loh. Yang satu ngisi sini karena yang ininya kurang, nah yang ini kurang di sini, isilah di sini gitu loh. Jadi saling melengkapi gitu loh. Dan itu kalau misalnya memang hal itu berjalan dengan baik dan itu diterapkan, saya rasa mungkin adalah sedikit banyaknya perubahan yang akan terjadi nantinya gitu.